Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara serta sekretaris dan para kabin yang hadir, para pengawas, para koordinator pengawas, para koordinator wilayah, mobil khusus Bapak Ibu kami, para kepala sekolah SD dan SMP, Himpaudi dan IGTK yang hadir, Ketua Panitia dan seluruh anggota, Bapak Ibu yang insya Allah pada kesempatan ini saya doakan semoga kita selalu sehat walafiat, diberi Allah nikmat umur panjang, dan kita bisa beraktivitas mengisi sisa umur yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan ini, sebelum saya memulai, saya akan menyampaikan pertama, bagi yang hari ini ibu-ibu atau bapak-bapak kepala sekolah siapapun di ruangan ini yang sedang ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Ada yang ulang tahun? Hah? Nah, yang ada semua angkat tangan. Ada hari ini ulang tahun? Ada ya? Kemudian saya doakan juga bagi keluarga kita, mungkin suami, istri, orang tua atau anak kita yang sedang sakit, insya Allah Allah segera angkat sakitnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bagi yang sampai hari ini masih banyak berutang, insya Allah cepat lunas hutangnya dan diberi kemampuan untuk membayar hutang itu, amin. Biasanya paling kencang nih hutang ya. Bila berutang dulu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya mendapat kesempatan yang sangat berharga hari ini karena saya bisa mewakili Bapak Bupati Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Haji Devi Suwartoni. Beliau kebetulan Ibu kemarin jam 10 dapat telepon mendadak dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, karena kita juga alhamdulillah bangga hati masyarakat Muratara karena Bapak Bupati kita termasuk pengurus teras Apkasi, himpunan kepala daerah se-Indonesia. Dan hari ini beliau jam 9 tadi berkumpul seluruh Indonesia yang 500-an kepala daerah, yang dipilih cuma 4 orang sebagai staf khusus di Apkasi. Salah satunya adalah Bupati Kabupaten Musirawas Utara. Ini berarti kesempatan kita terutama di bidang pendidikan ini untuk memanfaatkan momen yang baik ini, bahwa Bapak Bupati kita untuk pertemanannya, linknya di pusat itu sangat luar biasa. Artinya tinggal kita berinovasi bagaimana dengan apa yang dimiliki oleh Pak Bupati tentang persahabatan beliau di pusat itu, kita bisa memanfaatkan dengan baik untuk memajukan pendidikan kita yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pada hari ini sampai kemarin mencatat dan saya meminta kepada Pak Bupati agar pembinaan hari ini bukan hanya didapati dari saya, tapi itu harus juga datangnya juga dari Bupati Musirawas Utara. Dari kemarin sampai subuh tadi, karena kami bersama Pak Bupati sesudah sholat subuh kami berada di depan HP masing-masing, karena kami langsung berkoordinasi dan perintah-perintah beliau dalam satu hari itu untuk saya laksanakan, dan kami melaksanakan sejak dimulai subuhan setiap hari. Ini kadang-kadang perlu Bapak ketahui, saya kadang ada berutuk dengan Pak Bupati, karena baru masuk di dunia politik.
Saya kalau bergaul dengan orang politik sudah biasa. Jadi misal berteman dengan bupati, dengan gubernur, ya biasa. Tapi pertemanan itu hanya sifatnya ya disuruh isi ceramah. Walaupun pergi kemana-mana ke daerah itu kadang-kadang selalu semobil dengan bupati itu biasa. Cara penghormatan mereka. Tapi begitu terjun ke dunia politik ini, kalau dikata orang apa caknya Pak Ustaz, saya bilang asik. Tapi kadang seasik-asiknya galak kerutuk juga dengan bupati. Saya ngomong, Pak Bupati, wakil bupati ini ada libur dah. Ya kalau kita kan ke kantor hari Sabtu, Minggu libur. Nah ngapu kita ini masih tambah kencang pegawai. Ke kebun dah baca lagi, mancing dah daun lagi. Ya saya hobi begitu. Karena saya bersama Pak Bupati, silakan tanya dengan Pak Kadis sendiri. Terutama saya, kalau saya ada di sini, saya harus ada di kantor jam 7.30 sudah di kantor, pulang jam 4. Dan kalau saya tidak ada sidak keluar, saya tetap pulang jam 4. Bahkan pulang pun sampai jam 5 baru pulang dari kantor. Setiap hari kalau ada saya di sini. Kenapa? Saya akan mendidik seluruh ASN bahwa disiplin waktu harus dilaksanakan, karena itu tanggung jawab kita kepada negara, lebih-lebih kepada Tuhan. Nah, karena saya dididik oleh guru-guru, karena di sini ada sebagian kepala sekolah masih guru saya, Bu Elsa, Ibu kepala sekolah SD 3, Bu. Mana ada tak? Nah, Bu ini dan Pak Zakaria sebagian guru saya. Kadang-kadang pikir kalau nak diloring jangan ya sampai kepala sekolah yang guru awaknya dipecat oleh kepala dinas. Nah, dan juga sebagian bapak-bapak kepala sekolah, ibu-ibu ini adalah artinya sudah terbiasa, muka-mukanya itu tidak asing bagi saya. Nah, dalam artian bahwa kita semua, saya yakin kepala sekolah SD SMP, jangan-jangan 90% kepala sekolahnya adalah orang asli Muratara. Nah, kira-kira. Berarti kita berkewajiban untuk memajukan pendidikan kita ini, dan kita bisa berkesempatan seperti daerah lain, dan itu peluangnya cukup besar. Nah, saya pada hari ini Bapak sekalian, karena sifatnya pembinaan, sebenarnya jadi guru ini pekerjaan yang kalau kata nyanyian anak-anak itu guru tanpa jasa, tanda jasa. Kan ada yang kadang kita sebagai murid nyeletuk apa galak mempleset nyanyi-nyanyi. Terpujilah wahai engkau, apa tuh? Nah gitu, guru yang tulus gitu kan aja. Nah, tapi di ujung itu kalau dipleset guru yang kurus-kurus. Yang waktu itu memang ada sertifikasi waktu itu. Nah, sekarang ini dekat tinggi yang kurus-kurus, gemuk-gemuk, ya sehat-sehat. Yang kurus kepala dinas, kurus. Iya. Bupati, juga guru dekati. Sertifikasi gede, loka ado, gitu kan? Nah artiannya, sebelum saya bacakan yang dari Pak Bupati ini, saya tidak terbiasa pakai mimbar. Gawe kiai itulah. Jadi saya katakan bahwa kita mesti bersyukur Pak. Profesi sebagai guru itu adalah mulia di dunia, mulia di akhirat. Nah, aku begaul. Begaul itu ngapa? Karena sesuatu yang sampai hari ini mungkin dianggap orang sebelah mata, tapi ketika dalam penilaian Allah dan Rasulnya adalah guru pekerjaan yang paling mulia di sisi Allah. Nah, kita kan sama Pak, kita kan bakal mati ya, enak. Pak Kadis mati. Wakil Bupati mati. Bapak-bapak mati dah, mati kan. Nah, di antara kita cuma beda, ada yang dulu, ada yang terakhir. Nah, kamu nak duluan lagi aku terakhir, atau aku yang terakhir kamu duluan lagi. Masih tetap kita bakal mati.
Nah, dari tiga yang ketika kita mati tetap ngalir pahalonyo, bayangkan Pak, tidak diberi kesempatan yang lain. Satu, sodakoh jariyah, sedekah jariyah. Nah, maka saya sering ngomong dengan OPD, kesempatan kita tidak lain adalah kok. Dengan Pak Bupati saya sampaikan, Kando, selama kita jadi kawan bupati sebagai wakil bupati, jangan tidak ada kebijakan kita yang tidak menghasilkan sedekah jariah. Kalau tidak aku mati gitu duluan masuk neraka. Nian Bu, saya jadi wakil bupati ini setengah badan lah masuk neraka, bagaimana tahu? Waktu nyalon telah setengah, nah gini itu lah tinggal dikit lagi. Yang ke surga, lah ke neraka kalau. Maka kadang badanku kadang hangat, kadang dingin, kadang hangat, kadang dingin. Kadang aku ngantongin bini aku yang mandi gitu. Kapula di neraka kalau aku kok. Kadang tuh hangat kalau hatiku di neraka kalau. Apa kata beliau? Bapak sekalian, apa kira-kira ini? Kita jangan hanya sekedar membangun fisik yang sifatnya duniawi. Misal contohnya, bangun jalan, jalan jelek, bangun terwasilir. Itu jadi prioritas kita. Nah, jalan itu Pak harus dibangun dengan nilu sembilan. Dan minta maaf, jalan itu pahalonya lah diambil di dunia. Tahu lah pahalo lah diambil di dunia. Lah banyak patang foto. Halo? Paham kan? Nah, cuma saya ngomong sama Bupati sampai hari ini silakan ngaku Ibu, kami dengan Pak Bupati masih aman. Tidak dikerasak rusuk oleh kontraktor. Karena kami tidak ada nih proyek, ambillah, kami ngatur tidak, apalagi sampai ngambil persen-persen. Silakan bukti, Pak. Sampai hari ini aku gini Ibu makan gaji BM, kamu nak tahu? Kata kamu, Pak, kamu yang duduk wakil bupati itu gaji gede. Gede lah gaji kiai daripada gaji wakil bupati. Aku sebagai kiai ini penceramah ke Jambi sekali bercakap 5 juta. Lalu ke kota Jambi 10 juta, Pak. Maka pacak terbeli di mobil. Mendak terkacik dan terbeli. Cuma halal, aku udah kadang mikir aku kadang mundur jadi wakil bupati, jadi kiai lagi bilang. Tapi dengan adanya kemampuan kami berdua nak ngurus Muratara dengan baik, disitulah timbul kepuasan, tidak bisa diganti oleh materi. Puas nanda suati, nolong orang susah. Di mana cara kebijakan? Maka harus ada berobat gratis, itu kebijakan yang baik. Kalau tidak pakai proyek, sudah itu atribut sekolah anak. Insya Allah kita sudah mulai ya Pak kan? Nah mulai kebijakan itu. Sudah itu yang sulit yang nak beranak. Jadi di Muratara ini lah gratis beranak. Jadi anak lagi lah. Ya kalau kadang-kadang berpikir kita kokak atau lelaki di dua baik bolo lagung nian SK lah di bank sertifikasi lah maya utang lagi nak beranak lah sewa pula enggak, ini gratis. Beranak di puskesmas gratis, kalau operasi di Muratara gratis. Tak cukup ke rumah sakit Sobiri dibantu 7 juta rupiah setiap kali ada yang beranak. Maka kesempatannya mumpung kami sedang nyabat nak beranaklah. Nah, apa itu Pak? Ingin kami ada kebijakan yang bisa mengantarkan kami kebahagiaan akhirat. Nah, awak minta dukungan Bapak, semuanya. Nah, kita guru ke di mana? Dijok khusus oleh Allah, oleh Rasulullah. Ketika anak Adam mati, terputus amalnya, tapi yang masih ngalir satu sedekah jariah. Sedekah jariah itu boleh kebijakan jariah Pak kamu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, khusus nih yang ditunjuk oleh Nabi. Artinya apa? Siapa yang punya ilmu yang bermanfaat, yang selalu memberi ilmu bermanfaat? Kita. Nah, jadilah diunjuk tiket khusus. Jadi awak yakin ya, aku tengok so muka-muka masuk surga, kau tengok lah. Tapi jangan tuh kamu banyak cucu iri, masuk neraka kamu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, artinya kesempatan kita di dunia diunjuk oleh Allah kebahagiaan, dan kita alhamdulillah pemerintah pusat perhatian besar dengan kita guru. Kan banyak di DPR cuma mana kalau sertifikasi guru ini dicabut, kadang iris ya suatu nak kualat galau di pucuk ya. Kan ada kan wacana DPR nak menghapuskan sertifikasi guru.
Dalam hati aku, woi kuluk, kawan duduk di tempat lemak tu siapa yang ngurus kawan? Naun. Benar tak kira-kira? Lah kalau tak guru dah baca. Awak hari ini kalau tak karena guru dah bisa seperti ini. Tidak bisa. Jadi ngapo negeri kita ni agak masih aman? Ngapo? Karena kita memuliakan guru. Itulah kunci. Awak sering ngato dengan anak-anak, nak, kecerdasan kamu tak cukup, kehebatan kamu tak cukup untuk membuat kamu sukses. Tapi yang bisa membuat kamu ini bisa sukses ke depan apa? Ilmu memang harus ada. Yang kedua, ilmu yang diberkahi. Ilmu mana yang berkah? Ilmu yang selalu menghormati guru-guru. Itu sering saya sampaikan dengan anak-anak murid. Jadi kunci kalau karena cerdas, tak ada Pak. Banyak orang cerdas tidak sukses, berada. Itu banyak. Itulah sebagian jadi guru ini banyak. Anak murid. Lah baca ngukur, oh si anu edan. Kan guru-guru banyak ngato, oh inaya menjenguk di sekolah sering kau jadi setan apa kau? Tak kena do kau jadi orang, rejek kecil sekolah tak bersepatu. Tapi saya dengan guru cuma tinggal hormat nih dari kecil sampai sekolah di pesantren. Arti kuncinya itu berkah. Disampaikan dengan anak murid. Dengan kalau saya ceramah di luar di masyarakat, tolong nian saya bilang hormati guru itu kalau anak kamu ingin berkah. Jadi saya sering sampaikan Pak, ini sebelum ini saya selalu membela guru karena saya tahu perasaan guru itu macam mana. Kita dulu waktu masih kecil jangan Pak. Kalau balik ngelapor diketil guru di siko apa? Berapa kali diketil guru? 3 kali biru. Ditambah Pak pula biru 3 kali siko. Jadi anak dulu ada kesempatan dibela kalau dia salah. Sekarang jangan coba-coba kamu digaduh, jupit anak orang. Tak jupit tuh him hu. Nah, mana nak berkah? Anda yang sampai ke WA saya Pak Wakil Bupati mohon tanya. Kalau TK negeri ini katanya gratis galon. Ngapu anak perpisahan kebanyakan yang dibayar? Baju seragam dibayar, acara, sokongan. Saya ngata. Di mana kepala sekolah itu nak beli baju seragam kamu nak belinya? Itu anak kebetulan. Mana berpikir? Itu kan istilah itu sokongan yang wajar. Sudah itu nak buat acara, aku nyuruh kepala sekolah, guru, sampai pergi TK, gaji cuma 400.000 sampai 700.000. Nak nyukses acara anak sampai puluhan, tak bisa ibu. Berkah kamu nih di anak, kerjasamu kemudian sekolah harus baik. Tapi kalau ada pungutan liar yang tak wajar, lapor dengan kami bereskan kepala sekolah, kami ganti kepala sekolah yang lain. Itu harus objektif. Gitu. Saya sampaikan dengan anak-anak, dengan wali-wali murid, hormati guru. Ada anak-anak awak yang tua sekali, biru dikepuk guru di pesantren. Di mana di guru ngepuk? Kau nak seperti itu? Aku tak bohong. Tangan aku tak bohong lagi, tangan tak dia pun nangis. Kata bini, lah ya, anak lenang dia berdoa pula. Apa kau nak minta berdoa pula ibu? Anak Lasaro. Nah sekarang jika anak kita tarik, kau nidiknya, aku ngaji. Belas aku. Artinya profesi guru ini wajar dikasih satu tiket di surga itu. Kenapa? Karena kita memang berat tugas kita. Jadi anak 40 itu dengan 40 kali. Astaga. Apalagi anak ini, ya Allah. Mendulu lemak, memeliu ngurus liuannya baik. Mengumat tu terjelet, ngurus mata terjelet. Kini lah meliu terjelet, panggil lo lebih setan pula. Benar Pak kira-kira? Itu yang dialami Bapak sekarang. Tapi yang hari ini saya memotivasikan, apapun yang kita lakukan hari ini untuk pengabdian kita sebagai abdi negara. Tapi yang kedua, kita punya satu tiket di surga. Ngapa? Kita didik anak orang menjadi manusia. Nah, itu yang perlu jadi caman Pak. Jadi profesi guru itu adalah profesi yang mulia. Walaupun di antara manusia masih menganggap profesi guru itu adalah sesuatu yang biasa. Tapi bagi kita dan di sisi Tuhan menilai kita sebagai guru, sebagai manusia yang dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh malaikat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Tapi apakah yang kita lakukan itu tidak banyak kendala-kendala dan tantangan-tantangan berat? Udah pasti. Nah makanya Bapak saya minta, ya, karena kadang guru ini juga, apalagi kepala sekolah, tercemari oleh pilkada kemarin. Nah awak minta dulu, bila soal hal pilkada itu bercakwa lagi, kita pun lah sudah mau tidak mau kamu di situ, suka tidak suka Bapak Ibu di sini. Yang dulu tidak dukung kami, janganlah kamu nyelup pala oman pala kuho. Tataplah kamu nantang badan bahwa kami siap bekerja sama dan loyal kepada siapapun yang menjadi pemimpin kami. Ngapa? Karena tugas kami adalah untuk memajukan pendidikan. Nah dengan macam itu kita baca aman, bersatu padu dan jadi tim, bekerja untuk baik. Jangan masih kita kerasa kerusuna, bercucuk kiri. Nah gaji kamu kok habis, mula dipotong debi, tidak pernah nyebut baik. Cuma bertanding dengan bupati. Ingat ayo Pak Kadis dievaluasi kepala sekolah. Selesai kan? Kata ganti gunung. Nah dila, cucuk ini dila, fitnah si kau situ dila. Mau tidak mau, suka tidak suka, bupati Bapak Ibu hari ini Haji Debi Suhartoni. Sebut itu dulu, dah saya nyebut awak. Maksudnya tak pernah tersebut nih, pasti nyebut awak sebelah itu dah. Tak kena dong pula Haji Devi Suhartoni, wakilnya Sukamto. Kan dah, kan pasti awak. Jadi sebutlah bupati. Namun kamu ngaku awak, demi Allah, awak tak mungkin bereaksi. Kamu tengoklah di Facebook yang galak-galak ngaku awak. Ada tak pernah aku bereaksi? Tidak. Tapi ingat kata para ulama, ketika ada orang yang teraniaya, dia tidak membalas penganiayaan itu, tetapi dia memetang sejadah dan membentang tangan. Hati-hati, campur tangan Tuhan akan datang. Nyacaknya yang galak kata awak tidak pula hidup senang juga. Yang awak galak kata awak kan awak jadi macam kau juga. Kan apa namanya? Jadi begitulah Bapak, saya minta tolong berhenti. Gara-gara sopir pilkada kemarin berhenti. Awak tahu banyak kepala sekolah tak dukung kami. Isi kau tahu dukung mukul. Ada yang ngatur tak, di mana kan tahu orang yang dukung kan tak? Aku jangan coba duduk. Kapan duduk itu kelam, peluk. Ada dah. Ini kapan duduknya? No. Apa sih? Itu kan tahunnya udah kita di. Ada. Awak pasti tahu, yakin. Nak percaya tanya ulang badan kamu dewe. Tapi apakah awak harus tak boleh? Proses politik biasa, suka tidak suka. Kalau nak suka gaduh, jangan jadi orang. Ada bu? Ibu sebagai kepala sekolah, tak mungkin disukai murid semua. Jangankan di luar, di rumah, 5 anak kita. Ya karena 3 ke rumah, 2 ke baik. Tak kena rumah aja lo daripada ke baik. Maka bapak hati-hati nian, kalau anak banyak nak cerai, gawat gitu. Kapan dites anak lebih lenak di rumah daripada di lubang. Nah ada pak kira-kira. Nah, apalagi anak orang. Jadi saya gembiranya hari ini bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu. Untuk aku nak nyambung hati, nak nyambung samonian dengan satu tujuan bahwa kita harus memajukan pendidikan yang ada di Muratara ini, bahwa kita yang IPM-nya terendah harus kita tingkatkan menjadi baik. Siap tak kira-kira Bapak? Jadi baik-baiklah ke depan. Jadi jangan berpikir, ya waktu laju wasuku, laju ya. Karena saling WA pula. Kawan siapa nolak bayangan, ada mimpi tak kawan? Ya laju. Mula kawan baca laju. Ya wak kalau terasa ni, walau lama yakin, bukan pula waktu itu. Tidak pak, kamu tu kadang-kadang buat asumsi dewe, nakut-nakut dewe. Dan coba kira-kira ibu. Ini misalnya. Kita ambil tanda kutip 2 kepala sekolah kau yang enggak nolong kami, yang musuh kami ni. Tapi begitu sudah terpilih, pegawai lu sekolah ke sekolah disiplin, kata sekolah nyaman bersih digawe kenyo. Sudah itu apa ibu? Sekolah diurus baik-baik, timnya ilu, laporannya selalu rutin dan selalu ada kebaikannya. Apakah kami harus buang gara-gara politik? Udah bisa.
Namu gonya pisen ni nulung kami pilkada kemarin. Dia kepala sekolah, nulung bukan nulung kita, apa yang tadi kena minta digolong ke cakwawa tadi. Padahal di dua kaki pemain galon. Jika pemain, dia tidak dapat kau yang mulai juga. Tidak apa-apa. Nah, lah tahu nian dalam catatan. Nah, nulung pejuang itu lah tahu. Tapi begitu sudah kami dilantik, kenapa tahu merasa tim tadi? Sekolah tidak. Disuruh bangun kacau bala. Anak murid dah urus depan sekolah serut, WC kotor, mau tai. Begitu masuk kacau balau, kira-kira mau tim pak, pecah pak, begitu. Udah ini ya, ngapuk. Karena tujuan kita sama, nak urus pendidikan dengan baik. Dan perlu Bapak ketahui bahwa tugas pendidikan ini dibebankan oleh Pak Bupati kepada saya. Nah, jadi ini Anda mau hati-hatian dengan apa? Karena kami sudah berbagi tugas Pak Kamto. Pendidikan, kesehatan, rumah sakit tugas Bupati, puskesmas seluruhnya saya. Sudah apa lagi? Kesra di bidang keagamaan. Di bidang apa lagi? Di perpustakaan. Bagian pariwisata, jadi dia lah urus pariwisata, baca ke Bali, baca ke mana, setelah moko masuk pesantren, masjid, terus sekali pula di situ kan, balik-balik kuno kacamata hitam, kejul, bilang berikin. Nah jadi saya minta kerjasamanya Pak, bahwa Bapak bukan mengabdi kepada Depi Suwartoni dengan kinayah, kita mengabdi kepada negara, mengabdi kepada Tuhan sebagai hamba Allah. Itu benar jadi motivasi kita. Kalau kamu ngabdi, Bapak Ibu ngabdi dengan saya, dengan Pak Bupati, paling 5 tahun. Berarti kami 3 tahun setengah. Awak kadang nasib kecilnya, hidup kelas aku udah 3 tahun setengah jadi Wakil Bupati. Setelah itu lagi siapa Pak? Wallahu a'lam. Masih nyalon atau nyalon menang. Bisa 5 tahun lagi menang. Berarti lain orangnya. Jadi profesional lah kita begitu. Mengabdi kepada negara yang memberi kita hidup dengan gaji, mengabdi kepada Tuhan untuk apa? Untuk mendapat nikmat surga kita di akhirat, karena kita sudah ada tiket. Nah dengan ilmu yang ada tidak kita berikan manfaat bahkan menjadi mudarat, nah, tiket kena kau pula itu kan dua. Kapan tiket ke surga ada, kena kau pula. Jadi saya minta tolongnya kepada Bapak Ibu, tinggalkanlah urusan politik. Sebab apapun yang terjadi evaluasi, saya kira ada penyegaran-penyegaran tertentu, bukan hantaran karena ada dendam politik yang ada. Kalau dendam politik yang ada, tengok yang dilantik kemarin, banyak orang-orang yang tak sama lantik juga. Tapi kita ambil proporsional tuh. Yakinlah Bapak, saya siap berjuang kalau itu nilai kepala sekolahnya bagus, dia predikatnya bagus, syaratnya cukup, sekolahnya baik, prestasinya ada, anak-anaknya hebat, akreditasinya A. Gara-gara dia ada tim yang minta bongkar, dah mau. Banyak masih coret, tak bisa, jangan. Kenapa? Orang ini bagus. Jadi saya minta tolong sekali lagi kerjasama demi rangka untuk pengabdian kita terhadap negeri ini dan terhadap Kabupaten Musira Utara, karena apapun yang kita lakukan hari ini akan menjadi jariah kita. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita mati kaget tubuh, mati. Nah apa yang ibu ajarkan itu kepada anak murid? Yang paling gede nian pahala itu satu, setahu saya Pak, guru SD kelas 1. Yang kelas 1 itu yakinian sapanyangan pahala ngalir dulu. Ngapa? Karena anak kelas 1 banyak ada baca maco. Ketika dari dia anak itu baca maco, ibu lama mati sepanjang apa yang dia baca itu. Karena paconya pacak karena dari kita ngalir terus pahala walaupun kita lama mati. Nah, itu nah tabungan pahala banyak. Guru kelas 2 dan seluruhnya banyak, carilah satu ilmu yang kita salurkan kepada anak murid yang bisa jadi apa? Jadi ilmu yang bermanfaat, ngalir terus pahala. Anu minum kamu nih Pak. Kenapa itu nak minum di situ? Jadi kita santai-santai Bapak ya. Silakan lagi tanya dengan awak pisau dan Pak Kadis juga pisau, kita sama-sama berbu. Nah Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan, sebuah catatan dari nanti
Karena saya diajarkan oleh Pak Bupati, semua apapun Pak Ustadz, saya selalu dipanggil Pak Ustadz. Dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk tidak membiasakan memanggil saya Wakil Bupati. Tetaplah panggil saya sebagai Ustadz Inayah. Ngapa? Karena panggilan inilah yang selalu melekat di hati saya dan nyaman bagi saya. Dan panggilan ini juga yang bisa mempereratkan hubungan saya dengan masyarakat. Kadang-kadang ingat tuh, awak kemarin kita nak bertemu kawan boleh jadi wakil bupati, boleh malu awak. Nah, dah itu wakil bupati rumah dinas, ini Ustadz Inayah. Nah, menurut saya Inayah kita ngobrol, kan begitu berarti. Dia tetap manggil lah Ustadz Inayah, dosa sok kepabuk tuh. Jadi kalau bertemu dengan awak tuh, apa kabar Pak Ustadz? Macam tu baik. Dan di kantor, ya terserah manggil apa. Manggil Pak Wakil Bupati di hal-hal yang dinas saja. Itu pun kalau boleh. Nah, tadi Pak Kamto, kita hormati Bapak Wakil Bupati, Ustadz Inayah, jangan kita tinggal Pak, macam itulah cara panggil. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus diperhatikan di sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa catat, bahwa Bapak Bupati dan kami memperhatikan dengan serius tentang kondisi sekolah. Jadi pertama Bapak, sekolah kita itu harus bersih, mulai dari lingkungannya, artian itu lingkungan dalam sekolahnya, lantai di luarnya, kemudian sanitasi WC harus ada. Kalau tidak ada, usulkan. Jadilah dari kesempatan, usulkan. Jadi WC itu harus disiap dalam kondisi yang bersih, air yang cukup. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya hanya artinya teringat dengan masa lalu. Kira-kira Bapak Ibu kepala sekolah, guru-guru di sekolah, kalau kami dulu saya diajar PLSA di sekolah, kapan hari Sabtu muno taja, muno sabit, muno pada, masih tidak kira-kira? Hah? Ngapu? Tidak boleh. Mula takut pekapaan. Jadi mak mano artinya cara sekolah itu guru berinovasi, kita mendidik anak-anak untuk kebersihan sama-sama dengan bekerja sama-sama. Jadi kan kita saat itu kapan hari Sabtu kata guru tengah-tengah uno sabit dengan bungo siku. Singen bungo tu siku taman tu ada 30 bungo tu macam teko bungo taya yang moyo ada kalau di situ. Ya karena kata anak tu yang mawaknya. Nah, jadi kalau misalnya kita keraguan di situ, buatlah inovasi cak mano kita tetap berbaur dengan mereka. Inilah kadang-kadang yang kurang kita sekarang. Guru kurang berbaur. Kenapa? Ya karena mungkin kita banyak hal-hal yang perlu kita hindari. Nggak boleh pakai parangan sabit, kita pun udah cecok kita dapat kapaan. Tapi itu sebenarnya saya lihat juga daerah-daerah tertentu bah sebenarnya. Tidak mungkin tak seluruh anak-anak itu berkapaan lupa berkumpul. Artinya silakan cari informasi yang ada. Kemudian sekolah itu harus punya target Pak. Target yang pertama, manajemen sekolah itu harus baik. Artinya baik itu tentang struktur sekolahnya dan segala macam. Jadi manajemen itu harus baik. Kemudian yang kedua, ini penekanan dari Pak Bupati langsung, bahwa anak-anak Muratara ini diharapkan ke depan untuk nilai matematika, IPA dan bahasa Inggrisnya harus bagus. Bukan bagus dalam bentuk penilaian supaya lemak ditengok dinilai kecil jadi gede, bukan. Jadi memang anak-anak itu prestasi di matematika, IPA dan bahasa Inggris itu memang harus ada. Harus, walaupun tidak secara keseluruhan, anak itu tekankan 3 pelajaran ini agar kita bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa pandai 3 hal ini, bisa diandalkan. Karena kenapa Bapak? Karena di SMA, nanti masuk SMA unggulan banyak. Kemudian nanti setelah tamat SMA, kita di Muratara ini, kami sudah membuat MOU dengan STPDN agar STPDN menyiapkan anak-anak Muratara minimal 20 lulusannya ke STPDN anak khusus Muratara.
Kenapa Bapak? Karena kita sekarang kurang personil OPD-nya sampai hari ini pegawai negeri yang dari STPDN itu kurang, dari Muratara khusus. Jadi kami ingin dengan Pak Bupati selama kami jabat ini setidaknya per tahun itu 20 atau 10 minimal anak Muratara yang masuk STPDN. Nah 3 pelajaran ini jadi syarat yang mutlak, tak boleh rendah, gitu kan Pak. Kemudian kami juga sudah membuat MOU dengan Polda Sumatera Selatan bahwa kita akan menyiapkan anak-anak Muratara ini lulus polisinya minimal 30 orang per tahun. Kalau 30 nanti kita didik lebih awal, kita training selama 30 dijamin oleh pemerintah daerah. Nah kita harap dari 30 kok kalau lulus kalau alhamdulillah, tapi setidaknya sampai 15 sampai 20 yang lulus. Karena kita didik dahulu melalui kerjasama dengan Polri. Sama juga dengan TNI. Kemudian anak-anak kita yang sekolah pondok pesantren yang dibiayai oleh pemerintah daerah, sekarang ada tamat lebih kurang 15 orang. Kami tawarkan mereka untuk ikut tes ke luar negeri, ke Mesir, ke Yordania, sampai ke Maroko. Tinggal kemampuan anak itu. Nah, jadi tekanan ini harus minta mana, artinya matematika, IPA dan bahasa Inggris ini harus benar-benar ditekankan, lebih-lebih di tingkat SMP. Dan Bapak Ibu sekalian, selanjutnya ya memang harapan saya dengan Pak Bupati semua sekolah harus tertib aturan, semuanya harus sesuai aturan. Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang bakal menjerat kita sendiri. Jadi semuanya pakai aturan. Apapun yang akan Bapak lakukan, semuanya harus ada tulisannya dan bersurat. Semuanya harus ada bukti yang tertulis. Jadi misalnya Bapak sebagai kepala sekolah negur wakilnya atau negur pegawai guru yang tidak pernah masuk, jangan negur-negur baik Pak. Dibuat surat surat aturan. Kepala 2-3 kali kita evaluasi cuman ini. Dan dia tidak bisa memprotes atau mungkin mengklaim bahwa itu dia tidak salah. Kita ada suratnya dan ditandatangan oleh mereka. Jadi semua apapun harus sesuai dengan aturan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi sekolah yang belum berakreditasi, itu segera dilaksanakan. Yang nilainya masih C, nah itu segera ditingkatkan. Lengkapi semua persyaratannya dan semua itu nanti koordinasi dengan Kabid, dengan kepala dinas. Agar kita bisa meningkatkan tingkat akreditasi ini setidaknya minimal dari C ke B, lebih baik yang terbaik sebenarnya kita bisa meningkat menjadi semuanya A. Karena ketika akreditasi, apalagi ini Pak Kanto, menurut informasi kami bahwa satu TK itu hampir 80% tidak berakreditasi. Kemudian sekolah-sekolah swasta pun banyak yang tidak berakreditasi. Ya sebenarnya dengan akreditasi ini kan bantuan operasional, bantuan-bantuan yang lain, akreditasi kan merupakan syarat mutlak yang harus ada bagi sekolah tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kepala sekolah tidak boleh memungut pungutan liar dalam bentuk apapun, kecuali itu ada musyawarah antar sekolah dan disetujui oleh dinas, dan itu pun tidak menyalahi aturan. Jadi pungutan-pungutan liar yang sifatnya memberatkan muridnya mohon untuk dihindari. Dalam rangka kita bersama-sama memberikan semangat kepada anak-anak untuk sekolah. Kemudian kemampuan orang tuanya pun kita tahu di masa pandemi sangat sulit, dan kita pun sebenarnya dengan anak-anak sekolah pun kita sudah sangat luar biasa bahagianya mereka ingin sekolah dalam situasi yang demikian. Nah Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ini yang sering jadi polemik. Gaji honor jangan dipotong-potong. Ngapa demikian? Karena dana gaji honor ini itu sudah diatur dibayar melalui dana pos. Nah, dana pos sebagian. Karena kami lihat di pos ini, rupanya penyaluran gajian honor itu tergantung dengan jumlah murid. Yang gitu Bu.
Jadi murid SMP 1 dengan murid SMP yang di Belani beda. Nah di Belani itu ngamuk, guru SMP gajinya 150, yang tadinya honor 700. Jadi guru gaji honor itu tetap sama gaji sekolah-sekolah yang lain dan tidak boleh dipotong-potong, dan itu dibayar sebagian pakai dana pos dan dibantu oleh dana APBD sebanyak 6 miliar. 6 miliar Pak Istri. Nah, ini sudah ada catatan dari Pak Bupati. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya minta artinya yang dalam hal ini tidak lagi menjadi pertanyaan di messenger Pak Bupati atau di WA saya. Dan saya juga sampaikan dengan Bapak Ibu semua untuk tidak membuat kebijakan yang bakal menjerat kita. Misalnya contoh urusan honorer. So apapun cara kita nak nutupnya Bapak masyarakat, satu dengan kami berdua dengan Pak Bupati. Kami begitu waktu kampanye nomor HP dengan WA itulah. Begitu terpilih kami tidak tukar-tukar nomor itulah. Jadi nyempar ke masyarakat, dan setiap desa itu tim kami tetap kami bina dengan baik. Dan kami tetap sampaikan dengan mereka apapun permasalahan yang ada di desa dan di sekolah, sampaikan dengan profesional dan bukti yang nyata, bukti yang akurat, tidak boleh dicatat hanya sekedar asumsi saja. Jadi tidak baca kemana Pak, pasti sampai ke WA kami. Dan Pak Kamto sama Pak Kabit sudah sangat tahu, merasa benar bagaimana kami cepat menyikapi ketika ada, kami cek dulu di lapangan, begitu memang benar kami sampaikan dengan kepala dinas. Nah, seperti misal isu-isu miring di SMP 2 Rupit, ada kepala sekolah SMP 2 Rupit, Ibu, beliau. Jadi antara yang disampaikan beliau kepada saya, disampaikan orang-orang yang bermasalah, tanda kutip dengan saya, itu kalau didengarnya Ibu panas telinga. Tapi apakah saya langsung tidak? Saya tanya dengan kepala dinas, saya tanya kepala sekolah, saya panggil kepala sekolah ke kantor, tanya sama Ibu. Jadi saya klarifikasi dan memutuskan satu keputusan tidak sebelah pihak. Dan Bapak Ibu yakinlah, saya tetap ada di belakang Bapak Ibu dan tetap membackup hal itu, dan tidak akan mungkin membuat Bapak Ibu bermasalah di sini. Nah Bapak Ibu semuanya yang kami muliakan, kemudian tentang masalah reward atau penghargaan. Jadi kita ini Pak selalu, artinya keinginan saya dengan Pak Bupati, kalau kita tetap pembagian rapor setiap, artinya pembagian rapor untuk ranking 1, 2, 3 itu diumumkan yang di depan kelas, supaya jadi motivasi pada anak yang lain. Dan kami dulu waktu sekolah dulu, di samping di kelas, waktu di SMP 1, saya SMP 1 Rupit, SD 5, mana kepala sekolah SD 5? SD 5 Rupit, nah Ibu Martia. Jadi saya sekolah di situ Bu, SD-nya Bu. SMP saya di Rupit. Jadi waktu itu Ibu Nengona saya masih ingat. Kemudian di SMP Pak Asnawi, ada Pak Asnawi. Nah, saya tak tahu keberadaan beliau, sudah meninggal atau belum. Saya ingat aku SMP nyelasan tua tu, apalagi kini aku tua nyelasan lawan tu. Nah, dikasih rewardnya anak-anak ini, artinya ranking 1, 2, 3 diumumkan di depan anak-anak yang lain, dan diberi motivasi yang belum dapat. Kemudian secara umum di sekolah, di lapangan itu diumumkan anak juara umum. Sesekolah itu sapu yang nilainya paling tinggi. Jadi untuk memberi motivasi kepada mereka-mereka yang belum mendapat prestasi yang ada. Kemudian Bapak Ibu semua, saya juga mengharapkan, artinya saya juga masih teringat dulu, dan sekarang ini kan kita ada, saya kadang ada hiburan dikit tuh Pak, buka snack video tuh. Snack video itu saya buka. Nah jadi ada bawa hadiah ciki kecil, orang bertanya dengan anak sekolah. Nah ini foto siapa? Menyebut Soekarno, tidak tahu saya. Tapi ketika Atta Halilintar hafal galuh itu, ayo di melawan Halilintar. Ya kalau ditanya pahlawan ada yang tahu. Sudah tuh Ibu disuruh nyanyi lagu-lagu nasional, itu dekati lagi anak itu yang apa? Nah jangan-jangan anak kita ini banyak yang dah hafal Garuda Pancasila. Nah artinya dengan adanya saya tengok, walaupun sepintas itu hanya sekedar anak-anak yang tidak mewakili seluruh anak, tapi itu menjadi miris kalau anak sekolah itu tidak bisa nyanyi lagu nasional. Nah kami dulu Ibu, kapan sebelum belajar mulai itu guru, ayo Inaya nyanyi apa terserah, itu terserah dulu.
nyanyilah, nanti hafal dangdut. Jadi anak itu disuruh maju satu-satu, apa? Kita lihat bakat kalian itu apa. Jadi anak-anak kita itu terbiasa dengan mereka itu tampil di depan saudara-saudara sekelas itu dengan mengeluarkan bakatnya masing-masing. Ada yang bercerita, ada yang bersiul, ada yang baca ngaji. Pokok apa yang baca kau hari ini, buka lah. Jadi kita bangkitkan bakat mereka itu dengan memotivasi mereka untuk mengasah bakat menjadi baik. Kemudian Pak Kantor saya usulkan kalau bisa, harus bisa, bahwa kita adakan lomba sekolah tauladan. Sekolah tauladan itu dalam artian misalnya contoh, lomba sekolah tauladan piala wakil bupati Musira Utara. Saya siap. Aku nak lah, mau menolokkan, aku gaji, aku gada aja sebulan. Jadi artinya Bapak sekalian, saya ingin sekolah ini kita satu dengan yang lain bersaing dengan bersaing yang baik. Nah, dalam rangka penilaian itu nanti mungkin dari bentuk sekolah, keindahan, kenyamanan sekolahnya, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di sekolahnya, kebersihan sekolahnya, sampai lingkungannya, manajemennya, kekompakannya, dari kita nilai sekali. Dan kita nanti kan kita kasihkan reward untuk kepala sekolah, dan mungkin bisa menjadi alat untuk mempromosikan kepala sekolah ini untuk kita buat apa? Kenapa? Karena dia bisa berprestasi ke depan. Cocok tak kira-kira? Kita buat. Ya kalau kita tengok orangnya ngajar bagus, kepala sekolah berprestasi, dia menang terus dalam prestasi, ini kita tanya, kau jadi tidak kau? Berani sih ngomong itu. Dan apa saja lah, saya tanya satu-satu kepala sekolah, apa bakat macam mana? Saya tanya seluruh adik-adik saya ASN yang bekerja, saya tanya semua. Saya nilai anak ini bagus kerja sama, pegawainya bagus. Saya tanya bakat kamu apa, kamu ahlinya apa, sekolah kamu taman apa, sarjana kamu apa, cocok kalau kamu di sini, kamu siap dan kerja sama, siap. Saya catat. Jadi tidak perlu. Saya ingin meninggalkan Muratara ini sudah tertata dengan rapi, pendidikannya sampai pada urusan UPD yang ada. Coba aku tidak mungkin Pak. Habis 5 tahun Allah alam, diajak wakil bupati lagi, diajak sama bapak sebelah awak. Dia tengah tu, ayunanya kawan bersaing dengan bupati, minta maaf. Walaupun saya mungkin diberikan kemampuan oleh Allah SWT dari segi hal untuk menandingi beliau, tapi dengan ini dia ngurus saya dengan baik, saya tidak mau. Saya sanggup tidak bisa nyalon. Kalau dia tetap ngurus saya sampai akhir, tetap baik dengan saya dan memberdayakan saya membangun Muratara dengan baik, dan ajak saya, aku tidak nyalon. Kenapa? Saya memuliakan beliau, memuliakan saya hari ini. Itu komitmen saya. Jadi aku 5 tahun ini nak berbaiknya, terutama di bidang pendidikan. Seinginnya kerjasama. Ayo kita membantu sama-sama. Jika perlu ibu SMP yang kepala sekolah SMP, buatlah grup masuk nama awak. Ibu kepala sekolah SD buat grup. Jadi kita komunikasi di situ. Cocok tak kira-kira? Cocok. Ini tuh Pak, lomba sekolah. Pak Bupati lah setuju. Kemudian kita nanti buatkan lomba-lomba untuk berperan antara satu sekolah dengan yang lain. Misalnya SD, SMP, kita buat lomba apa? Misalnya hari-hari besar Islam, lomba itu dilombakan sebab kita ini kan ada perbuk mengaji 15 menit sebelum belajar, anak SMP. Jadi kita misalnya hafal ayat-ayat pendek. Nah kita lihat sekolahnya, di antara sekolah di antara SD dan antar SMP. Nah untuk TK kami sudah ingin dengan Pak Bupati, saya izulkan Pak Bupati, mana Pak Bupati kalau anak TK itu kita lombakan azan mereka. Jadi kalau anak SMP azan, itu maklumi, SD azan saya kira bisa. Nah yang anak TK azan nak nyingok model lidahnya elo-elo nyebut itu. Nah itu yang membuat kita nyaman dan senang. Ngapa? Karena beliau itu anak-anak itu diajarkan anak gurunya azan. Jadi dia dari SD itu sudah bisa azan, minimal hafal azan di TK. Jadi ada lomba azan tingkat TK. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi artinya ini silakan inovasi kita apa untuk mempererat antar sekolah kita dan membangkit artinya semangat belajar anak kita menjadi baik. Dan Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah tadi sampaikan oleh Pak Kanto sebagai kepala dinas, ada 31 sekolah yang mendapat bantuan dana pusat, kan Pak ya? 31 ini memang prioritas membangun, artinya sekolah-sekolah yang memang sudah layak harus diperbaiki secara keseluruhan. Dan alhamdulillah syukur
bahwa kita ingin sekolah ini, dana yang ada ini diberikan kepada sekolah yang memang ketika dana itu turun total kita selesaikan hari itu. Jangan ditunjuk dikit-dikit. Bila 23 kan? 123 SD. Nah, misal dananya sekian miliar, aku bagilah copot dikit-dikit. Gawian itu tidak selesai, yang digawi tidak terjengok. Tapi kalau kita lihat 31 sekian 10 miliar, selesai. Jadi kita kelihatan. Nah, kemudian tadi ada usulan kepala sekolah Biaro. Ada yang nelpon saya. Mana kepala sekolah Biaro yang dapat bantuan itu? SD. Nah, tolong nanti dicek di sekolah Biaro itu nak dibongkar atapnya. Tetapi ada keberatan guru dan kepala sekolah bahwa kayu-kayu yang di atap itu pakai kayu meranti, kayu lamo galuh, sampai puluhan tahun sampai hari ini tidak osek. Jadi mereka menginginkan silakan dibongkar tapi pakai kayu tulang. Jadi ingin mereka tuh untuk supaya sekolah itu umurnya panjang dan bangunannya bagus. Sebab kalau diambil kayu itu tukar kayu lain lagi 2 kali tebuk kumbang na bubu itu. Nah, jadi tolong dicek nanti Pak Kamto di sekolah itu mana sesuai aturannya boleh atau tidak. Dan Bapak Ibu, maka kami minta kepada para kepala sekolah untuk aktif mencari dana pusat. Jadi kita punya banyak peluang. Di kementerian itu banyak. Jadi tetap berkoordinasi dengan para kabin dan kadis. Dapat kami ada dapat ini dapat informasi ke pusat. Ada kira-kira? Nah, coba kan. Dana pusat. Artinya agar kita ini bisa menjemput dana yang banyak itu untuk turun ke sekolah. Nah, silakan nanti kan Bapak Ibu perlu apa yang perlu di sekolahnya masing-masing. Jadi berinovasilah, kami akan menilai bagaimana kecakapan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah mungkin sudah sampaikan oleh Pak Kamto tadi. Kami ada sudah ada pergub peraturan bupati dan nanti akan diedarkan. Kami meminta kepada seluruh kepala sekolah SD dan SMP bahwa tidak boleh belajar sebelum anak-anak kita membaca Al-Quran. Itu nanti akan kami cek, akan kami sidak. Selain nyidak yang satu ini, seluruh sekolah itu kami sidak. Jadi habis selesai pembinaan ini Ibu, jangan kaget kalau bupati dengan wakil bupati akan datang, Ibu tidak tahu. Jadi mulai balik ini bersiap-siaplah apa yang saya sampaikan ini, sebab kami tidak akan mungkin berbicara nunjuk, kami nak sidak ke situ dah. Kami akan sidak ke sekolahnya setelah pembinaan ini. Jadi anak kita SD dan SMP, bagi yang belum membaca Al-Quran, yang belum bisa baca Quran, artinya kita ajarin ke mereka Iqra. Kalau anak SMP yang sudah bisa baca Quran, kita ajari mereka, diminta kepada mereka untuk membaca atau menghafal ayat-ayat pendek. Jadi anak SMP itu alhamdulillah insyaallah untuk rata-rata ini rata-rata lebih suka kalau ngaji, yakin. Karena kita di rumah, di sekolah di luar sekolahnya mereka ngaji di rumah guru-guru ngaji. Jadi anak murid SMP yang sudah bisa ngaji, dia dibolehkan membaca Al-Quran sekedar untuk membaca rutin, tapi yang bagus SMP itu tekankan mereka menghafal ayat-ayat pendek. Jadi dibuat istilahnya itu target kita itu dalam setahun ini anaknya harus hafal. Kamu harus hafal ini berapa ayat yang harus kita hafal minimal. Artinya kalau hafal 30 juz 30 alhamdulillah, tapi setidaknya itu ayat-ayat pendek dari At-Tuha sampai ke An-Nas itu sudah luar biasa. Dan ini Ibu Bapak sekalian bukan sekedar instruksi saja, tapi saya ingin Bapak Ibu untuk menerapkan peraturan ini agar anak kita di SD SMP membaca Al-Quran sebelum belajar. Ngapo kita nak nyuruh anak baca Quran? Nah, itu kan. Karena anak kita ini sudah banyak yang tidak berakhlak lagi, dengan guru kurang ajar. Benar Bu? Dengan wong tua astagfirullah dan luar biasa kurang ajar. Sudah tuh tak ketumpul pula. Dibimbing nak kita suruh gulunya kilet, kita suruh kilet di gulu. Ngerti tak Ibu Barbara? Dah, nah tanya dewek dengan Pak Mugono terang. Jangan Pak Mugono tak ngerti pula. Jadi kita suruh hulu, dia ke hilir. Kita suruh gawe ini, dia gawe itu.
Banyak yang masalah anak-anak kita ini. So itu kadang-kadang ibu nalat lantakan ditutup so kapur ke kepala anak. Kau ngerti dah. Oh, makan apa kau? Apa bantu bu? Masih juga mengangang. Kau anak siapa? Lalu ujung. Rupanya bu bukan sekedar artinya bu anak-anak kita ini sulit, otaknya kurang. Nah, kalaulah sudah sampai ke ujung intinya, menurut para ahli orang-orang yang cerdas apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil ashir. Ilmu itu cahaya dan Allah tidak akan memberikan cahaya itu kepada orang yang selalu banyak maksiat. Ngapa pesta malam bawa tutup dengan Pak Bupati tanpa kompromi? Karena anak-anak kita lah nonton biruan telanjang tiap hari. Jadi mama nak sekolah itu so pagi-pagi muko setelanjang lalu. Lah muko dangawan gelo anak sekolah tu. Saya kasih video ibu masyarakat nah sebiduan joget di pucuk salon. Mak ni pakai jilbab modiu ni, anaknya nonton sedang ngawan. Astagfirullah. Paknya di situ. Macam itu tak Pak? Kira terjadi. Nah, saya coba tanya ibu, coba. Jangan karena saya dengan Pak Bupati. Yang setuju pesta malam tutup angkat tangan. Aduh 30. Yang setuju pesta malam ditutup angkat tangan. Nah, itu juga dong. Ngapu ibu? Ilmu ko cahaya sulit kita didik anak ini karena anak kita langsung dimasuk ilmu dari kita tu, tapi otaknya ditutup oleh maksiat. Mana cara ngidat maksiat tu? Dibukalah mereka dengan Al-Quran. Nah, itu perlu ibu tunjuk tahu, woi nak kau koye kapan nanti jemat suruh mak kau berwudu ditampung ayah wudu tu di mandi. Jadi nyuk tahu Pak dengan apa? Dengan orang tua murid, mandi anak kamu dengan ayah wudu kata aku. Uduk itu termasuk anak itu bu. Anak saya itu hampir setiap hari. Di mana yang sempat anak saya 6 orang itu, nah 2 dari pesantren, yang 4 itu saya lebih banyak mandi bersama anak saya. Saya mandi anak saya dengan apa? Saya uduk dulu, sudah ditampung di ember, saya mandikan dengan anak saya. Apa itu? Pertama melepaskan penyakit ain. Ibu silakan nanti dicek, ya sudah pernah jelas sekali oleh siap. Dicek di Google itu arti penyakit ain dan akibat penyakit ain. Ain itu apa? Dekati Pak di kedokteran. Di zaman Rasulullah sudah banyak terjadi. Ada anak kita banyak makan tapi kurus. Sekarang tuh kelihatannya pintar tapi bodoh. Dibimbing tak mau, mudah sakit, lunglai terus, lesu banyak. Nanti 2 air di kelas itu kena ain. Nah, itu tahu Pak. Apa ain itu? Pandangan orang-orang yang iri. Jadi kalau sebenarnya Pak, saya jadi wakil bupati apa nih? Lah banyak teman saya sakit Pak, panas, dingin, badan terasa lesu. Ain itu nah, ain itu pandangan Bapak Ibu kepada saya. Itu 2 macam. Kalau pandangan senang, ada orang, ibu ya pendilannya pendukung awak menang, tiba-tiba yang pandangan itu pandangan senang tak akibat no. Tapi kalau yang mandang itu iri kepada saya, nah pandangan itu namanya ain. Bisa menyebabkan celaku gitu dari segi fisik. Nah itu yang tidak banyak diketahui gitu Pak. Nah silakan nanti dicek lah Pak, apa penyakit ain, A-I-N 2 kali. Bagaimana cara melepaskannya? 1 anak dimandikan dengan air wudhu, yang kedua suruh baca Quran. Yang bagus ketika diruqyahkan. Saya kepengen sebenarnya anak SMP itu diruqyah masalah. Diruqyah. Saya ngapa supaya anak ini jadi baik. Lah tertutup otaknya dengan maksiat. Nah maka saya minta ibu-ibu baca Quran di kelas ini itu apa? 1, kita berpahala mengawali anak. Yang kedua memudahkan kita nak didik mereka ke depan. Dan bolehlah kita survei Pak, dalam setahun ini genjot tiap hari anak baca Quran dan tengok tahun depan mana perubahannya. Nah, ini yang maunya saya Bapak Ibu, sampai-sampai Pak Bupati punya peraturan ada anak mengaji 15 menit di sekolahnya membaca Al-Quran. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai berikut adalah ada yang kepala sekolah yang di SP-kan, diberi surat peringatan. Apa itu? 1, sekolah kotor dan tidak rapi. Dia sekolah kotor dan rapi semerawut, kami kasih surat. Tinjuk 8 sampai 3 kali dievaluasi. Kira-kira sepakat tak Pak? Tidak ada yang tinggal bersih baik. Kemudian artinya tidak melaksanakan pergub ini. Anak murid tidak ngaji.
dan tidak boleh memaksakan kehendak bagi anak murid kita yang tidak seagama dengan kita, tidak boleh. Dan beliau diberi kesempatan membaca kitab sucinya. Jadi jangan misalnya orang Kristen, ayo baca Quran, aku mati kalau sanksi kalian, tidak baca. Jadi kalau dia orang Kristen suruh dia bawa kitab Injilnya. Kalau dia Hindu, apa kitab sucinya suruh dia baca. Artinya tidak boleh kita memaksa anak yang tidak seagama, yang tidak beragama Islam membaca Quran, tidak boleh. Karena itu melanggar. Bapak Ibu sekalian, kemudian yang ketiga, kelas kalian di-SP-kan apa? Tidak disiplin masuk ke sekolah, masuk kantor. Jadi absensinya itu nanti akan dilihat. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira banyak yang ini, ada cuman hanya satu lagi perlu kami sampaikan untuk terakhir. Bapak Ibu sekalian, saya lagi dari awal saya sampaikan, tolonglah Bapak kita kompak bekerja, kompak di tim sekolahnya, kompak kita sebagai kepala sekolah, kompak kita membangun Murataranya dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir niatnya insya Allah sama dengan kami Pak Bupati, tulusnya untuk mengubah Muratara ini jadi baik. Nah, satu-satu jalan yang terbaik menurut saya adalah mengubah Muratara ini menjadi baik, baik perilakunya maupun seluruh sumber daya manusia bisa berubah baik. Kuncinya saya ngomong dengan Pak Bupati dua macam. Satu dengan pendidikan, yang kedua dengan agama. Ketiga apa? Ketiga tauladan para pemimpin-pemimpinnya. Kalau pemimpinnya urak-urakan, kacau lah rakyat. Maka Bapak, Ibu, tak usah ragu, tegur kami, beri kami masukan, beri kami himbauan. Kalau di kantor boleh saya sebagai wakil bupati. Tapi kalau di hari-hari umum, semua di depan saya ini adalah guru-guru saya yang mesti saya muliakan. Dan saya ingin tetap Bapak Ibu memberikan nasihat kepada saya, nasihat kepada kami Pak Bupati. Sepanjang nasihat itu tidak tendensius, tidak karena pribadi, semua itu untuk bersama-sama membangun Muratara. Demi Allah kami akan ikhlas lillahi ta'ala menerimanya. Nah, kami ingin jangan lagi membiasakan di institusi kita adalah yang sering memfitnah orang. Karena kami dengan Pak Bupati ini Pak, ini tidak seluruh kepala sekolah. Jadi ada beberapa keluhan, misalnya gaji ono dirumahkan segala macam, ada yang dicoret. Yang kok kamu minta maaf, ini ada beberapa yang sampai ke kami. Jadi itu kamu kalau bupati gini saro. Mau bupati Kelanu dikatain potong-potong. Padahal kami demi Allah tidak ada potong-potong. Tanya sama Pak Kamtona, Ibu Barbara sebagai dibayar, bayar, jangan terlambat untuk gaji guru dan jangan dipotong-potong mereka. Ngapa? Karena itu haknya. Lapor kepada kami Pak. Kalau ada dinas yang motong-motongnya yang tidak wajar, lapor. Kami evaluasi, tugas. Artinya apa? Tidak baik itu ngurusnya. Jadi jangan sampai fitnah kami. Saro, gaji guru boleh dicoret, tak dibayar lagi. Sudah tuh itu banyak halnya Bu, membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Saya minta tolong, berilah kami kesempatan untuk 5 tahun ke depan. Kalau kiranya dukungan Bapak tertentu tidak diizinkan Allah untuk memimpin, ambillah hikmahnya. Ada kesempatan nanti periode 2024 berkompetisi ulang. Suruh yang Bapak dukung kemarin untuk nyalon kembali lagi. Dan nanti kita berkompetisi dengan cara sehat. Tapi yang penting saya minta tolong selama 3 tahun ke depan beri kami kesempatan dan kerjasama Bapak Ibu untuk membangun Muratara dengan baik. Dan inilah tugas kami bersama Bapak Ibu semua. Jadi jangan lagi artinya Bu, ada hal-hal yang sifatnya fitnah sini, ngato sini, ngato situ. Jangan ya. Satu Bapak berakibat nanti pasti sampai dengan kami. Yang kedua, kalau kami mau memaafkannya. Kalau tidak, itulah saling tuntut pula di akhirat. Jadi banyak nanti hal-hal saya kira nih Pak Kamto, pembinaan ini tidak harus sekali ini, mungkin kita ambil triwulan sekali atau mungkin ada momen-momen tertentu bahwa kita nanti akan ada artinya terus pembinaan. Mungkin tidak harus di kantor ini di ruangan ini, mungkin kita di depan kantor Pemda sambil makan-makan dengan Pak Bupati. Kita buat artinya sambung hati. Atau mungkin besok kita buat di SMP Rupit Galo-Galo. Atau mungkin triwulan sekali lagi kita buat di SMP Ulu Rawas misalnya. Kita ke situ Galo, kita jenguk cak mana. Jadi kita buat ada kebersamaan gitu. Jangan sampai nanti
di bawah kepemimpinan kami. Saya tidak ingin berpecah belah antar kepala sekolah karena pilkada, karena kepentingan yang lain. Yang kedua, jangan lagi cucuk diri, fitnah sini, fitnah situ. Karena itu silakan ibu ada masalah dan nak perlu disampaikan, klarifikasi dulu. Jangan sampai tembusnya ke Facebook, apalagi sampai pakai akun bodong. Itu namanya pengecut dan tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi kami menyampaikan salam Bapak Bupati. Beliau tidak bisa hadir karena tugas beliau Joko artinya itu harus berangkat ke Jakarta. Insyaallah nanti pembinaan lagi, apa kita buat triwulan sekali atau bentuknya apa 1 bulan sekali dan segala macam, nanti sesuai dengan artinya waktu yang kita sepakati agar pembinaan ini harus selalu ada dan kita pun bisa menyampaikan undang-undang yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencatat di sini akan saya laporkan kembali kepada Pak Bupati, bukan sekedar lapor, tapi saya siap untuk sedikit ada tekanan dengan Pak Bupati. Pertama, masalah rumah guru, rumah untuk diklat atau gedung PGRI. Ya sebenarnya Musirawas Utara harus ada gedung itu. Untuk peletakannya nanti kan kantor kita di perkantoran bisa, atau mungkin dari di tanah-tanah yang ada di pinggir jalan yang siap dibakar, mungkin itu, karena itu bisa kita usulkan kalau tanah itu sudah ada, gitu kan. Jadi kalau nanti buat di perkantoran, pertama ya jauh, yang bagus rumah dulu itu di pinggir jalan aspal. Entah di mana, di Dusun Batu, di Keranganya, di Rupi, atau di Bengen atau ke arah Hulu. Ya kita artinya itu supaya kita buatlah rumah guru itu seperti kita memuliakan guru. Jadi saya minta nanti usulan ini kepada Pak Bupati, karena ini memang penting agar pembinaan, diklat dan apapun kegiatan di pendidikan ini bisa dimanfaatkan di gedung tersebut. Kemudian masalah diklat kepala sekolah, diklat calon kepala sekolah. Itu nanti kalau tidak salah ini sudah dianggarkan di anggaran 2021, tapi karena direfocusing dibintangkan anggaran itu. Nah, nanti saya minta bahwa di anggaran itu kalau diminta masih baca dibuka. Jadi kalau dicoret niat ada cek ini kayaknya istilah kita tuh anggaran diklat calon kepala sekolah sekian juta. Kalau diminta itu masih baca dihapus bintang. Jadi kalau agak repot. Tapi dicoret itu kalau Bupati nak mau untuk melaksanakan itu bisa. Jadi nanti sudah sini saya sampaikan dengan beliau, dan ini memang harus para calon kepala sekolah itu harus sudah ikut diklat dulu, karena itu kan syarat. Tidak bisa kepala sekolah kalau syarat itu tidak terpenuhi. Jadi insya Allah, dan saya minta nanti kepada Pak Panto juga ikut mendorong bahwa ini harus dilaksanakan, Pak, dan anggaran itu harus ada untuk kita laksanakan di diklat tersebut. Kemudian masalah organisasi PGRI, memang kami amati organisasi ini vakum, tidak bergerak apa-apa. Dikata mati hidup, dikata hidup hampir mati. Nah, jadi karena mungkin kevakuman ini, saya minta tolong nanti kepada kepala dinas untuk mencari jalan, minta izin ke DPD, ke wilayah, untuk kita bisa melaksanakan muscap segera, dan kita ganti. Kita regenerasi organisasi PGRI ini harus segera kita bentuk yang baru. Jadi saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk segera dilaksanakan. Paling lambat saya minta tolong Juli itu sudah dilaksanakan ucap, dan kita ada penggantian. Ini ya Pak, catat ya, ini ada catatan di bulan Juli, nanti catat. Jadi kalau Pak Bupati tahu, saya juga tahu bulan Juli organisasi PGRI harus selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira dalam dua pertanyaan ini sudah kami jawab. Mohon doanya
Artinya organisasi segera kita selesaikan, kita buat urusan baru. Kemudian kami akan usulkan dengan Pak Bupati, ada usulan dari Pak Kepala Dinas juga untuk rumah guru dan tempat iklan kita. Dan mudah-mudahan atas doa dan tekad kita sama-sama, gedung ini insya Allah bisa terlaksana. Bisa. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian koordinasilah langsung dengan Bapak Kepala Dinas. Insya Allah nanti Bapak Kepala Dinas melaporkan dengan kami kegiatan hari ini. Kemudian apapun yang Bapak usulkan nanti mohon nanti Pak Kejatan setelah acara ini. Kami mohon izin karena Pak Bupati tidak ada di tempat. Saya harus ada 4 acara lagi sampai sore. Saya harus ke Lubuk Umang, habis Lubuk Umang rapat tadi jam 1 di kantor, jam 4 ada KPU dari Provinsi Sumatera Selatan. Gimana? Satu lagi? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryati, Kepala Sekolah SMP di Gerban. Masih ada satu Pak Inayah yang perlu kami pertanyakan selain yang sudah disampaikan oleh Pak KKS dan K3S tadi. Tadi Bapak menyebutkan masalah seragam sekolah. Nah, ini yang masih jadi pertanyaan bagi kami seluruh kepala sekolah SMP. Yang seragam di sini, maksud kami itu Pak, kami pengen kebenarannya, kerinciannya apa yang diberikan. Karena kami banyak seragam yang lain, masih ada olahraganya Pak, batik. Jadi kalau kami sudah tahu apa yang akan diberikan tahun ini, artinya kami tidak perlu lagi untuk memesan begitu Pak. Jadi mohon penjelasannya dari Pak Ustadz Naya. Itu saja Bapak Ibu, saya rasa terima kasih atas penjelasannya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya dan ingin penjelasan tentang pakaian seragam. Itu sudah kami berikan, artinya tuh tugas kepada Kepala Dinas untuk hari ini menjelaskan. Nah, anggarannya sampai artinya bentuk seragamnya yang sesuai dengan anggaran itu ada apa saja, gitu kan Bu? Silakan. Terima kasih Bapak Wakil Bupati. Kami coba kita jawab bahwa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah 2 bulan yang lalu berkali-kali kembali menyampaikan dan diminta ukurannya. Pertama, yang dibantu sesuai dengan program dari pemerintah ini khusus siswa baru yang sekarang duduk di kelas 1. Ya, siswa baru yang duduk di kelas 1 sesuai dengan Dapodik. Kalau Bapak dan Ibu masuknya di Dapodik itu muridnya kelas 1 SD misalkan jumlahnya 15, kok yang diusulkan 25, kita bantu 15 karena saya ngitungnya sesuai dengan Dapodik awal. Dapodik itu kan bulan Agustus itu kan 30 Agustus atau 31 Agustus. Lalu ukurannya mungkin sudah disampaikan lengkap. Yang kedua, dana itu dari insentif daerah, DID dari pusat. Dana insentif daerah itu dari pusat. Kalau tidak dana insentif daerah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati tidak bisa mendadak membantu. Harus ketok palu DPR dulu. Ini tidak ketok palu DPR karena surat itu dari Kementerian Keuangan memberikan bahwa di Kabupaten Negarawan Utara ini dapat WTP sehingga dapat dana insentif daerah dibagi-bagi. Dinas Pendidikan mendapat 4,2 kurang lebih digunakan seragam. Lalu seragamnya apa ya? Seluruhnya kita tahu. Seragamnya telah dihitung bersama dengan tim, ya, kami ke lapangan. Ya. Harga perkiraan sementara HPE, ya, harga HPE itu yang ada 4 penjahit, 4 toko yang harus kita beli. Ternyata kalau dijahit
itu lebih mahal daripada kita membeli yang sudah jadi. Nah, ternyata dana itu setiap SD hanya mendapat 360 satu anaknya, SMP-nya 375. Setelah dibelikan hanya mendapatkan satu seragam sekolah. Kalau SD ya putih merah, kalau SMP yaitu abu-abu putih plus tas. Ya, maaf, putih biru ya, putih biru. Nah, biru. Jadi sekali lagi hanya 3 jenis, 1 baju, celana atau rok, 2-nya atau 3-nya tas. Jadi jangan tambah-tambah lagi, tidak cukup duitnya. Ini dana insentif daerah. Mudah-mudahan ke depan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati ada program yang memang dari awal, dari dana alokasi khusus, ya. Dana alokasi bisa dihitung dari awal, mulai dari sepatu mungkin, mulai dari dasi mungkin, dari kopi. Ini adalah dana tiba-tiba, ya. Dana tiba-tiba hampir sama dengan dana DAK. DAK itu kan tiba-tiba. DAK yang awal dengan DAK yang kedua kan berbeda, ada pergeseran itu, ya. Yang harusnya dapat tidak dapat. Contoh, 31 sekolah yang rusak berat kemarin mayoritas dapat DAK. Namun kebijakan kepala dinas saya alihkan ke sekolah-sekolah yang lain. Jangan dikira kepala dinas bersama sekretaris kabin punya kebijakan. Oh, saya dapat data sendiri lah. Kalau saya mengalihkan bisa alihkan semuanya. Saya boleh menolak dan boleh meminta. Jadi jangan sekali-kali dapat bantuan yang harus saya kepala sekolah idealis, tidak. Ya, ini saya bukakan ada Bapak Bu biar tahu. Ya. Jadi kebijakan masih kembali kepada tim dari Dinas Pendidikan di tanggal 27 November itu finalnya kalau THK. Jadi nak dipindah-pindahkan kemana bisa, nak ditolak juga bisa. Akhirnya di bulan Januari keluarlah SK pergeseran. Itulah banyak berpindah-pindah antara yang diketok palu DPR dengan yang kita laksanakan, banyak yang berbeda-beda. Sekolahnya sama, duitnya berbeda. Yang ketok palu di DPA itu dapat sekolah A, kok dapat sekolah C. Nah, itu dalam pergeseran. Namun DPR mengakui sama DD. Apa dasarnya? Ini loh Pak, SK-nya dari pergeseran. Jadi mohon untuk diketahui Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi ya, siswa baru Dapodik, yang keduanya seragam baju sekolah yang resmi, ya. Lalu dengan tas. Terima kasih. Mudah-mudahan 2-3 bulan akan turun karena menjahit itu lama. Kembali yang penjahitnya UMKM. Jadi kita menggunakan penjahit-penjahit lokal. Tolong kalau jahitannya kurang rapi, kurang bagus, jangan banyak ngomong. Apa tadi? Duduk diri loh. Ini untuk kemuliaan, untuk kejayaan, untuk kesejahteraan para UMKM yang ada di Kabupaten Magelang. Jadi kalau jahitnya mahal, ya wajar, dia kan ingin sesuai dengan upah jahitnya, ya. Lalu benangnya saya minta yang benang yang bagus, yang standar nasional. Kalau yang benang-benang yang baju harga 25.000 itu kadang-kadang baru dipakai lepas semuanya. Kancing bajunya. Cara saya cukup ya, cukup Bapak dan Ibu. Bapak Wakil Bupati ada cara lagi, jadi mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan ditulis, sampaikan ke Barbara, nanti disampaikan ke Bapak, dikasih nomor HP-nya, nanti akan dijawab. Terima kasih. Saya jelaskan sedikit bahwa setiap bantuan diangkat untuk sekolah, jadi tidak ada membebani kepala sekolah yang ada. Jadi tidak ada pungutan-pungutan liar bagi siapapun untuk di sekolah karena ada satu bangunan. Juga urusannya nggak diangkat. Kepala sekolah dari tidak sekian, kita sekian tidak boleh. Itu segera laporkan dengan kami. Tidak boleh ada pungutan-pungutan
yang sifatnya di luar aturan. Jadi mohon dilapor. Kemudian yang kedua, saya minta kepada Pak Suwanto, karena artinya dana kita ini hanya bisa mampu sebatas 4,9 miliar untuk pakaian seragam, dan pakaian itu juga hanya bisa kita bantu baju sekolah siswa baru, putih merah SD, putih biru SMP, plus dengan tasnya. Dan mohon doa, insya Allah kita perhatikan akan datang akan lebih juga gairahkan lagi cari dana ini, karena kondisi dana itu hanya bisa mampu sekian. Jadi mohon penjelasan, dan bagi Pak Kamto, bagi siapapun yang ngurus pakaian seragam ini, itu jangan sampai nanti kenalan atau Bapak bahwa begitu dipakai, besok hari ini dipakai, besok tidak tidak kena, karena kualitasnya tidak benar. Itu akan kita cek dan kita awasi. Demikian, terima kasih. Saya mohon izin Bapak Ibu untuk tidak sampai akhir, mungkin ada penjelasan berikutnya. Saya akan ke Ibu Kema, ada acara di situ. Sekali lagi, kalau ada kurang pantas, kurang berkenan, ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam kami kepada keluarga, kepada anak-anak murid. Insya Allah sampaikan dengan murid-murid, kami akan datang pada waktu yang tidak diberitahukan. Siap kira-kira Bu? Tidak usah nak beda. Mana ada pisang itu tebak di depan. Tidak usah nak. Dua ngaku kalau disiap-siap Bupati nak datang ke sekolah A. Namun ni sekolah nak buat kopi, nak buat teh, buat kue, dan tidur malam ada. Jika kami datang itu ada evakuasiku jadi. Dan nanti pun kami sudah siap di mobil. Kami tidak memberatkan sekolah, karena bukan kami nak nyari kesalahan, tapi kami ingin sekolah itu semuanya berkenan baik, dan kami ingin kualitasnya terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.